Di hidroponik itu kita bisa atur tuh sehari mau panen berapa gitu kan. Jadi per hari bisa panen gitu. Sampai jatuh. 7 kesalahan pemula di hidroponik. Hidroponik adalah tanaman yang memanfaatkan air dan nutrisi. Konten Tani sedang melakukan penelitian dan riset terkait hidroponik tersebut. Kami butuh orang yang kompeten menjelaskannya. Dan kami menemukannya. Bosen di rumah, biasanya kita tuh pergi ke mall, jalan-jalan, nongkrong, wisata kuliner. Pokoknya kita ngelakuin hal yang di luar rumah. Tapi demi membantu garda terdepan, kita harus di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani. Hai, perkenalkan saya Feby Hastalavista. Di sini saya kedatangan tamu yang amat sangat spesial. Dan apabila misalnya sahabat Tani belum nonton video sebelumnya, bisa cek di link di atas untuk video sebelumnya. Tapi kali ini kita kedatangan tamu dari mana ya? Kita langsung aja beri sambutan yang meriah untuk Mas Bayu Widinugroho sebagai farmer, writer, and video creator. Halo Mas Bayu, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Mas ya. Puasa lancar? Insya Allah. Lancar. Mas Bayu, Ya. Mas Bayu kan ada salah satu penggerak hidroponik. Ya. Ya kan? Nah sebenarnya kita tuh sebagai orang awam, hidroponik itu apa sih Mas sebenarnya? Hidroponik itu sebelumnya terima kasih ya udah diundang ke sini dan saya bisa sama-sama. berkesempatan kolaborasi dengan ini Tani. Jadi di sini nanti saya akan sedikit mengulas tentang hidroponik walaupun biasanya kalau pelatihan itu butuh sehari. Mudah-mudahan nanti di sini bisa teman-teman yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu bisa lebih ngerti gitu. Bisa praktek ya Mas ya? Iya. Jadi hidroponik itu sebenarnya sistem tanam, cara menanam yang mungkin teman-teman ini berbeda dengan sistem tanam yang teman-teman ketahui. Misal kalau teman tahu di sawah itu pakai konvensional kita menyebutnya, kalau di hidroponik ini kita menggunakan media tanam air langsung yang kita kenakan langsung ke tanaman. Jadi secara mudahnya ya Mbak, biar mudah dipahami, kalau kita nanam di tanah, kita ngasih pupuk itu nanti akan diolah oleh tanah sehingga nanti dari olahan tersebut menghasilkan zat-zat yang bisa diserap oleh akar tanaman. Oh iya, baik. Gitu ya. Baik, kalau di tanah seperti itu. Iya, baik. Kalau di hidroponik kita itu sudah memberikan zat-zat yang sudah siap serap oleh tanaman itu. Jadi kita kayak motong siklus gitu loh. Jadi lebih singkat, lebih simpel gitu. Ibaratnya kalau makanan ya, kita kalau konvensional itu kita ngasih beras, kalau di sini kita ngasih nasinya gitu ya, langsung siap saji, langsung bisa makan ibaratnya gitu. Itu. Cara mudahnya kayak gitu. Tapi kalau mau detail ya bisa nantilah. Ya baik. Berarti hidroponik itu adalah cara nanam menggunakan air ya berarti ya? Iya, hanya cara nanamnya aja ya. Soalnya banyak pertanyaan di luar sana, termasuk organik nggak sih gitu. Terus ini bebas pestisida nggak? Itu sebenarnya nggak ada urusannya dengan hidroponik. Beda malah. Jadi gitu, baik. Hidroponik organik itu juga ada, hidroponik tanpa pestisida juga ada. Tapi kalau misalnya kita hidroponik terus nggak organik itu juga bisa. Gitu. Kalau kita hidroponik pakai pestisida juga masih bisa. Jadi hidroponik itu nggak ada hubungannya dengan organik dan tidak organik. Atau bebas pestisida atau enggak, itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Jadi berbeda jauh antara organik dan tidak organik. Hidroponik itu caranya aja. Cara yang satu nanamnya konvensional menggunakan tanah, yang satu menggunakan air. Jadi nggak ada hubungannya sama organik gitu ya Mas ya. Nah kalau ngomongin soal tadi ada tanah sama ada air, itu kelebihannya menanam melalui hidroponik itu apa aja Mas? Yang pertama itu tadi singkat, meningkat siklusnya itu ya. Baik. Jadi kita nanti namanya nutrisi hidroponik yang kita kasihkan ke ini, itu bisa lebih terukur. Jadi lebih jelas, lebih mudah ngitungnya. Kalau di tanah kan, kalau kita nyiram gitu kan belum tentu diserap semua. Nyiram ke tanah tuh belum tentu diserap sama akar tanamannya. Iya, kalau di sini kita bisa lebih ini
Kalau bagi saya sih itu aja sih. Kelebihannya itu aja. Berarti unggulnya juga lebih ke proses penyingkatannya itu aja berarti. Kalau ditanya unggul mana nih antara menggunakan tanah atau air, jawabannya adalah mempersingkat waktu gitu ya. Terus nanti mungkin kalau dari sisi ini ya, skala industri, skala besar itu nanti ada yang namanya proses peremajaan. Proses peremajaan itu yang nanti bisa menyingkat atau menghemat tempat. Oke, jadi nggak bisa dibandingin antara yang unggul mana tuh nggak bisa. Nggak bisa. Karena punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama itu, terus kalau kita di hidroponik itu juga ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Iya, baik. Jadi semua bisa di hidroponik, tapi kan kita harus mikir dulu efektif nggak sih kalau di hidroponik, lebih efisien nggak sih? Nah, misal gini, ada yang tanya kacang bisa di hidroponik nggak? Nah, bisa, kacang itu bisa di hidroponik, tapi apakah di hidroponik itu bisa lebih ngirit atau lebih efektif gitu? Oh, itu pertimbangannya. Pertimbangannya kayak gitu. Misal kayak gini, selada di tanah bisa, di hidroponik bisa. Kenapa saya memilih berhidroponik? Karena yang pertama itu nanti itu lebih saya bisa mengatur jadwal tanamnya di hidroponik. Dengan lahan yang saya punya, saya bisa mengatur supaya bisa panen setiap hari. Yang itu nggak bisa saya lakukan di tanah kayak gitu. Jadi bukan kok hasil hidroponik lebih bagus dari tanah itu enggak ada. Sebenarnya lebih untungnya ke petani sih kalau hidroponik itu. Untungnya ya itu, saya bisa bisa panen secara kontinu itu per hari. Jadi per hari bisa panen gitu. Misal kita nyuplai di supermarket atau di resto gitu. Hotel itu kan tuntutannya kan kita kontinu tiap hari harus ini. Kalau di tanah kan susah kita mengatur seperti itu. Kecuali kalau kita punya lahan yang luas banget. Gitu ya. Nah, kalau di hidroponik itu kita bisa atur tuh sehari mau panen berapa gitu kan. Bisa ya Mas ya. Berarti kalau kita pembibitan berapa, terus besok bisa panen, yang satu bisa panen lagi, itu tuh bisa diatur ya. Ada jadwalnya. Iya, jadi kalau menurut saya nih keuntungan hidroponik itu lebih banyak ke petani gitu. Kalau dari hasilnya sama aja. Hasilnya sama aja. Tapi terus, lebih mempersingkat dan lebih ringkas ke petaninya misalnya gitu ya. Iya, kayak gitu. Oh, baik. Sahabat Tani, kita langsung akan melihat alat peraga yang dibawa oleh Mas Bayu Widinugroho. Seperti apa dan bagaimana caranya, alat-alat apa aja yang dibutuhin. Nanti kita langsung ke alat peraganya. Sahabat Tani, sekarang saatnya kita langsung praktek bersama Mas Bayu Widinugroho terkait hidroponik. Dan alat-alat apa aja yang kita bakal butuhin. Oke, langsung ya berarti ya. Yang pertama kebutuhan pokok ya. Kebutuhan alatnya gitu ya. Alat dan bahan yang harus ada. Yang pertama media tanam. Media tanam ini yang paling banyak dipakai, ini namanya rock wool. Ini rock wool ini khusus untuk hidroponik. Kayak glass wool. Itu buat redam, kalau ini khusus untuk hidroponik. Lalu selanjutnya benih sayuran. Bibitnya ya? Benih. Oh, benih semua. Kalau bibit itu udah tumbuh. Oh iya, maaf. Berarti ini benih. Ini benih. Nah, ini sama kayak yang ditanam di tanah. Sama ini sebenarnya tadi kemasannya kemasan pabrik, cuman karena buat ini saya dikemas lebih kecil gitu ya, sesuai terus kebutuhan. yang ketiga nutrisi hidroponik. Nah, ini nanti juga akan saya praktekkan cara pemakaiannya. Biasa disebut ABM. Ini nanti saya jelaskan lebih detail. Oke, langsung saja kita praktek menyemai dulu. Yang pertama kita harus menyemai benihnya dulu. Robot kita potong, boleh menggunakan cutter, tapi kalau saya lebih senang pakai gergaji besi, soalnya bisa lebih rapi. Kita potong kira-kira tebalnya 2 sampai 2,5. Nggak harus pas, jadi dikira-kira aja misalnya segini. Mau coba? Mau? Oh iya. Baik. Nah, segini. Ini kira-kira 2 cm lah. 2 cm. Kalau bisa minimal segini supaya nanti tanaman bisa lebih kuat ininya, nancapnya. Kalau tebel boros. Jadi bukan karena apa-apa ya. Kita mau praktek kangkung dan sawi. Jadi ini agak beda. Cara kangkung dan sawi. Yang pertama buat kangkung, yang kedua juga buat sawi sama caranya.
kita ini dulu, kita pabrikan yang sawi ini kita bagi menjadi 18 bagian. 18 bagian. 18 bagian nanti, tapi nggak sampai terpotong, cuma kayak gini aja. Nggak full terpotong sampai bawah ya? Diri, cuma nggak sampai terpotong. Oke. Yang bagian pendek kita potong jadi 3 bagian ini. Terus yang panjang kita potong atau kita bagi menjadi 6 bagian. Jadi seperti ini. Oh iya, baik. Nanti ini. Nah ini untuk menanam sawi. Menanam sawi. Nah yang perlu diperhatikan, kalau sawi itu kan tanamannya lebar. Iya. Nah, jadi nanti setiap kotak atau setiap potongnya itu cukup diisi satu aja. Satu benih Satu aja. benih aja. Nah itu kotaknya kita lubangi dulu, masing-masing kotak kita lubangi satu. Boleh pakai lidi, tusuk sate, boleh terserah ya. Yang mungkin bisa buat lubangi kira-kira kedalamannya ya 5 mili. Oh, 5 setengah mili. senti lah. Setengah senti. Kira-kira. Gak usah terlalu dalam nancapnya gitu ya. Lalu benihnya nanti dimasukkan ke ini apa? Lubangnya mau kan? Oh iya. Praktek. Baik. Penasaran. Jadi cuma satu aja gitu? Satu Pak? aja. Nah, beda dengan ini. Kalau kangkung, dia Iya. kan tinggi. Iya. Jadi per kotak nanti bisa diisi, Panjang gitu ya, tinggi ke atas tinggi, gitu. tinggi, nggak lebar. Jadi per kotak nanti bisa diisi 5 sampai 9. 5 sampai 9. Cuma karena kangkung ini agak gede, jadi nanti ini cuma saya bagi menjadi 10 bagian. 10 10 bagian. bagian. Ini bagi 2 aja, bagian ini terus yang ini kita bagi menjadi 5 misalnya. Iya. Berapa aja boleh lah. Nggak harus segini. Oh iya. 5 terus nanti per kotaknya ini kita lubangi 9. 9. Jadi kalau kangkung karena dia tumbuhnya ke atas, jadi dia bisa 9. Nah, Masukin benihnya. Jadi nanti ini dimasukkan ke sini. Oh iya, ini sambil saya masukin ya. Saya masukin. Ini sawi cuma satu ya mas, karena lebar ke samping itu jadi dia cuma satu ya. Ya, namun juga per lubangnya satu, cuman per kotaknya itu diisi. Oh yes, ini 9. Nah, Oh ini per kotaknya cuma satu ya. Jadi yang semangat pengen nanam banyak benihnya langsung ditaburin juga salah ya mas ya? ya biasanya itu malas di situ pada. Malas. Nah, kayak gini ya nanti. Saya lebih fokus ke ininya dulu ya. Iya. Kalau kamu beda. Oh, beda. Oh gitu sahabat Tani. Jadi beda antara nanam benihnya sawi dengan kangkung berarti ya. Oke. Ini harus semua? Semua. Oh, masukin satu-satu. Iya, kasih semangatnya. Kalau pengennya banyak, padahal ini cukup satu. Satu aja deh, nanti udah gede kan. Pasti gede ya. Kalau sawi ini kan sawi Slicing slicing. yang buat ini bakso sama Mam mie. ayam. Hmm. Oh. Kalau pokcoy juga sama berarti Oh, masalah sama. Satu, selada satu. Kalau bayam itu kan agak tinggi, itu Iya. bisa 2 sampai 5 lah. Ini sudah saya masukkan Oke, satu-satu. Kalau udah gini, dia Ya. lalu dibasahi menggunakan air biasa. Air biasa. Air biasa lalu diletakkan di tempat yang sinar mataharinya full. Full dapat sinar matahari. Fotosintesis yang tadi sempat dibahas ya. Kalau enggak nanti evaluasi itu tadi. Kurus. Oh, kurus tinggi langsing. Ayo, oke. Oke, ini dibasahi. Nah ini nanti tinggal ditaruh di nampan kayak gini, Iya. terus dibasahi menggunakan air biasa. Air biasa aja. Air biasa aja. Sampai keadaan basah. Jangan terlalu basah, jangan terlalu kering juga. Kalau yang baru itu enggak. Nah ini yang di samping ini, Iya. ini contoh yang sudah tumbuh. Ini umurnya sekitar 7, ada yang 7, ada yang 10 hari ini. Oh iya Nanti baik. jadi seperti ini. Maksudnya seperti ini ya. Baik baik. Kalau posisinya seperti kasusnya tanaman yang ini tidak Ini tumbuh kah tidak atau? tumbuh ini kan kualitas benih itu kan ada persentasenya. Oh Nanti di baik. kemasan biasanya ada kemasan pabriknya, persentase tumbuh berapa, terus tumbuhnya berapa.
Jadi yang kita semai itu belum tentu dia tumbuh dengan Tumbuh semua, baik. jadi harus ada cadangan. Oh iya. Oke, itu yang semai ya, nah semai nanti jadi seperti ini. Dan nanti kalau udah ini apa, udah daun 3 muncul kayak gini, daun ketiga dan 4 dan seterusnya. Kalau udah muncul daun ketiga itu sudah bisa dipindah tanam ke sistem hidroponik. Sistem hidroponik. Ibaratnya udah bisa masuk minyak potnya gitu ya. Nepot, nah sudah dipindah tanam. Nah kita sekarang mau praktek bikin sistem Networknya. hidroponiknya itu. Oh baik. Kita singkirkan dulu. Baik, ini disingkirkan terlebih dahulu. Nah ini di depan kita sudah ada sistem hidroponik yang sederhana. Ini saya jelaskan sekilas saja. Jadi di sini ada bak. Ini bak bisa dibeli Di mana aja? toko plastik lah. Iya, Boleh, betul. ataupun, ukuran apapun boleh. Iya. Terus di sini saya ada ini namanya infraboard. Infraboard itu biasa dipakai buat tatakan kue. Oh iya Tatakan benar. berat. Nah, ini saya lubangi menggunakan bor atau nanti boleh menggunakan cutter atau apa aja boleh. Yang penting disesuaikan dengan netpot yang kita pakai. Oh baik. Nah, nanti kalau netpotnya misal pakai gelas mineral bekas ya disesuaikan Dengan mineral lebar, bekasnya gitu ya. lebarnya ini. Ini ada netpot namanya, khusus untuk hidroponik. Terus ada kain flanel. Kain flanel ini disebut wick, makanya sistem ini disebut wick karena memakai sumbu. Oh baik. Sumbunya dari kain flanel. Flanel ya. Terus ini nanti kayak gini pemasangannya, ini nanti sebagai penopang network ini. Kita masukkan kain flanelnya, bebas ya maksudnya caranya. Cara gimana? Yang penting posisinya seperti sumbu gitu ya. Sumbu boleh kayak gini, boleh satu sisi kayak gini, dua sisi kayak gini. Sama aja. Belum? Coba. Nah, Ini 3. pas kayaknya. Pas ya. Kita masukin. Jadi ini sistem yang paling Sederhana ya. Kalau kainnya itu boleh kain apa aja, nggak harus kain flanel. Flanel. Cuman saya udah nyoba beberapa kain yang paling bagus itu kain flanel. Oh gitu ya mas ya. Dia gampang nyerap, terus ini apa? Bisa dipakai berulang-ulang awet. Awet. Jadi lebih ekonomis. Nah, lebih ekonomis kalau panen nanti bisa habis panen bisa Dipakai lagi. Ini nanti tinggal dimasukkan dulu. Padahal dulu sering kerajinan pakai flanel ya. Sekarang dipakai untuk kita Ini nanti hidroponik. ini satu lagi. Oh iya, satu Di lagi. dalam baknya ini Iya. nanti kita kasih air nutrisi. Air nutrisi AB mix tadi. Mix tadi. Nah, itu Oke. nanti setelah ini kita praktek cara membuat air nutrisinya. Oke siap mas. Nah, ini nanti kita kasih air nutrisi di sini. Siap. Jadi ini kita masukin ya. Jadi kita siapkan dulu. Iya baik. Oke, langsung kita ke ini pupuk atau air nutrisi hidroponik. Nanti ini bisa tinggal tolong ditambahin lagi. Baik. Sekarang kita mau praktek bikin larutan nutrisi hidroponik. Nah ini ada namanya pupuk AB mix. Kenapa disebut AB mix? Karena nanti di dalam kemasan ini itu ada 2 bungkusan. Ada 2 bungkusan. Kita buka aja ya. Baik. Ini saya jelaskan dulu. Oh iya. Jadi AB mix itu macam-macam. Ada yang untuk sayuran daun. Ini di sini biasanya ada tulisan Iya. sayuran daun. Ini biasa dipakai untuk selada, sawi, kangkung dan sebagainya. Yang tadi kita tanam juga, caisen juga ya. Terus ini ada sayuran buah, ini tomat, cabai, terus Merong ya itu. terong. Terus ada yang khusus untuk tomat juga ada, khusus cabai. Terus ada nutrisi buah. Kalau sayuran buah itu kan kayak cabai, kalau buah itu kayak melon. Oh, Terus ada juga yang khusus melon. khusus melon. Terus di sini ada tulisan setengah liter. Air. Ini artinya nanti kita larutkan masing-masing kemasan itu di setengah liter. Jadi ada kemasan lain seperti ini 1,5 liter. Itu berarti nanti masing-masing kemasan dilarutkan di 1,5 liter air. 1,5 liter air kayak yang ini. Oke. Kita pakaikan, kita siapkan dulu gelas ukur untuk 500 ml atau setengah liter karena kita melarutkan yang ini. Yang kecil ini ya. Jadi ini saya masukin 500. Nanti caranya Oh, caranya beda. Dibuka dulu ini. Ambil mixnya. nah ini Ada 2. nah di dalamnya ada 2. Ada 2 Iya. A dan B. A
bebas kadang itu hanya penamaan aja sih. Terus di dalamnya biasanya ada petunjuknya juga cara pemakaiannya. Caranya kita tuang semuanya ke sini, ke ini kita tuang semua, lalu kita tuang air sampai batas 500 ml. Jadi hasil akhirnya itu 500 ml. Jangan dituang airnya dulu Karena nanti jadi lebih. nah karena volumenya jadi lebih kalau airnya dulu baru ini. Jadi ini dulu. Terus di dalam ini kemasan itu juga ada aluminium foil. Ini juga ada ininya, ada serbuknya. Ini juga dimasukkan ke sini. Oh. Nah ini yang ada di dalam ini kemasan kan ada aluminium foil, ini juga dituang semua. Dituang semua, dicampurkan semua. Lalu kita masukkan air sampai batas 500 ml. Oh, ini merah. Lalu diaduk sampai larut sempurna. Oke, kita aduk. Sampai penuh. Nah, sudah ini udah larut sempurna. Lalu kita simpan di botol ini, botol plastik ya menurut saya, jangan botol Beling gitu jangan ya. wah beli nggak apa-apa ya, yang ini jangan apa logam bisa kayak apa ya sen yang ini botol plastik terus tidak tembus sinar matahari. Kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, larutan inilah yang akan kita pakai setiap hari. Jadi ini larutan stok. Kita tadi baru beli larutan stoknya. Bukan. Berarti nggak sekaligus dimasukin semua gitu ya? Jadi ini nanti yang akan kita pakai setiap hari. Oke. Cara pemakaiannya seperti ini. Nah untuk pemakaiannya nanti ini kan kita kasih nama nggak apa-apa, yang ini A, ini B gitu ya. Nanti untuk setiap 1 liter air, 1 liter air itu kita kasih yang A 5 ml, yang B 5 ml. Perbandingannya seperti itu. Kalau ini 2 liter berarti yang A 10 ml, yang B 10 ml. Kalau 100 liter berarti yang A 500 ml, yang B 500 ml. Oke, Gitu. baik. Anggap aja ya ini 5 5 ml, ml. berarti ini kita kasih 10 ml A, 10 ml B. Coba ya. Berarti 2 sendok ya. Sendok. Oke, lalu kita aduk. Nah, larutan inilah yang siap kita kasihkan ke tanaman, ke sistem hidroponik. Oke, Nah, kita baik. balik lagi ke sistem yang ini tadi, yang apa? Sistem drip. Iya. Nah ini nanti sistemnya, ini airnya itu tidak diisi penuh. Tidak diisi penuh. Nah, hanya separuhnya aja. Oke. Ini kira-kira butuhnya sekitar 6 liter. Jadi kita harus bikin kayak gini ini 3 kali lagi. 3 kali, atau kita menuang air dulu di sini. Ya. Menuang air dulu di sini 6 liter, lalu kita kasih ini tadi 30 atau 6 kali. 6 kali. Hmm. 6 kali per 5 mili tadi ya. Kita praktekkan. Oke, ini sudah kita isi. Ini kira-kira 6 liter. Jadi kita kasih yang A 6 kali. atau 30 ml, itu juga 30 ml.
nutrisinya tuh kalau kita naruh di sini tuh tahan berapa lama ya Mas ya? Maksudnya kita kan sudah masukin ke botol seperti ini, misal botol plastik seperti ini. Lalu airnya berapa lama? Asal ini ya, botolnya tidak Tembus pandang. tembus sinar matahari, dan nyimpennya juga di tempat yang teduh, nggak boleh panas. nggak boleh panas. Itu bisa sampai 1 tahun lebih. 1 tahun. Nah, tapi kalau disimpan terus berarti nggak jadi nano. Oh iya benar ya. Nah, Nggak jadi panen kita, orang kita mau hidroponik biar panen. nah ini nanti kita taruh di atasnya, pastikan kain panennya untuk Bawah air. air nutrisinya. Air Nah, nutrisinya. jadi nanti ini kalau dilihat ini kan, Iya. jadi yang menyentuh itu cuma kain panelnya. Iya Ini baik. makanya disebut sistem WIP. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa nggak dicelupin langsung gitu Iya kan? betul betul betul. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan syarat utama itu kan ada oksigen. Oksigen itu di akar itu fungsinya membantu penyerapan Nutrisi dan air. nutrisi buat tanaman. Kalau oksigennya kurang, itu penyerapannya Juga kurang. Nanti kalau diundang atau Dicemplungin. itu nanti biasanya busuk akar atau kurang oksigen, nanti jadi penyerapannya kurang bagus. Oh baik. Nah itu terus nanti bibit Setelah? yang sudah siap pindah tanam Setelah 7 hari kita semai. 7 sampai 10 hari Iya. itu nanti kita ini kita pisahkan. Iya. Berdasarkan garis yang sudah kita potong-potong tadi. Yang potongnya nggak full Nah, tadi. itu tinggal kita pisahkan ini aja. Kita pisahkan, terus kita letakkan di ini. Ini potong langsung. Oke. Pastikan menyentuh kain panen. Jadi aja dapat juga. Dapat suplai nutrisi dan airnya ya. Oke. Berarti kalau misalnya kata orang hidroponik mahal tuh enggak ya Mas ya? Enggak sama Kalau sekali. di channel YouTube saya malah pakai bahan-bahan bekas. Iya. Jadi pakai box buah bekas, pakai Aqua. biasa buah bekas itu bisa. Jadi sebenarnya statement kalau misalnya hidroponik itu mahal dan sulit sebenarnya enggak ya Mas? Enggak. So easy, gaya banget. Padahal belum panen. Oke. Nah, untuk perawatannya. Iya, perawatannya. Jadi kita harus cek setiap hari ya, sama ya dengan nanam di tanah ya. Sama gitu ya. Terus ditinggal dari ini. Nanti kita cek. Jadi yang kita cek itu kondisi akar tanaman. Oke, berarti kita buka gitu. Kita buka. Enaknya di telepon itu bisa kita cek Cek. akarnya. Akarnya baik-baik saja atau tidak Nah, gitu ya. terus kondisi air nutrisinya. Itu kan lama-lama dia bakal Keruh ya? bukan keruh tapi berkurang. Oh berkurang. Kadang keruh juga kalau memang ada masalah. Kalau keruh biasanya Ada masalah. berkurang itu bisa karena penyerapan, bisa juga karena penguapan. Jadi ada dua itu. Nah, kalau nanti sudah berkurang, Baik. caranya kita bikin Lagi lagi nutrisinya. nutrisi lagi misalnya 2 liter, tinggal kita tambahkan aja Oh gitu. sampai tinggi yang tadi itu kita inginkan tadi. Ibaratnya 6.000 mili tadi yang kita di awal gitu ya. Setengah dari si ember baskom ini. Wah ternyata tidak sesulit yang dibayangkan ya Mas ya. Udah. Terus ini saya juga bawa contoh. Bawa contoh yang udah ini. yang sudah proses ya. Bismillah. Ini dia. Aduh, kita makan di kangkung buka hari ini. Enggak ya, ini belum bisa dipanen. Saya ini paling baru umur 10 hari. Ini baru 10 hari. Dari proses yang tadi ini 10 hari. Enggak, dari pindah tanam. Jadi Pindah tanam. di total sekitar 17 hari. Oh, 17 hari. 17 hari. Nah ini kayak gini. Sudah akarnya berarti ya. Itu nutrisinya kalau berkurang Kita tambahin kayak gitu terus. Jadi harusnya ditengoki, ditiliin tiap hari Iya, gitu ya. sama. Wow. Ini jangan lupa ditaruh atau diletakkan di tempat yang full sinar Matahari. Oke, terima kasih banyak Mas Bayu Widinugroho. Ini rasanya aku pengen numis kangkung. Langsung dicopot, langsung dimakan nih. Jadi buat sahabat tani nih yang pengen banget belajar, apalagi prosesnya amat sangat mudah, ini kayak pas banget buat teman-teman sahabat tani untuk melakukan penanaman hidroponik. Jadi buat sahabat tani yang merasa bahwa hidroponik itu mahal, ternyata gak semahal itu dan gak sesulit itu. Jadi hidroponik itu mahal kata siapa?